Gua baru nonton Tate no Yusa season 3 episode 5 dan tentunya gua akan kembali melanjutkan pembahasan episode kali ini. Tentunya gua gak akan bosen buat ingatkan kalian untuk subscribe bila kalian nonton di YouTube dan follow jika kalian nonton di aplikasi Bus Station. Tonton ulasan ini sampai selesai ya. Seperti biasa, gue akan ingatkan kalau yang belum nonton Tate no Yusa season 3 episode 5, lebih baik kalian nonton dulu karena video ini mengandung spoiler. Tapi tenang saja, semoga pembahasan ini gak cuma jadi storytelling doang. Tentunya kita recap dulu apa yang sudah terjadi di episode 4 kemarin. Di episode kemarin, Naofumi mendapatkan misi dari sang ratu untuk mencari keberadaan pahlawan tombak Motoyasu di sebuah pinggiran kota kerajaan Meloromak. Naofumi berhasil bertemu dengan Motoyasu dan Ren untuk membujuk mereka untuk segera kembali sebelum gelombang kehancuran tiba. Namun, Ren malah kena hasutan si lacur Malti dan membuatnya makin jauh dari jangkauan Naofumi. Motoyasu yang dibuang Malti cukup membuatnya depresi. Namun, Naofumi memanfaatkan kemampuan Pilo untuk membuat Motoyasu bangkit dan berakhir membuatnya jadi mengejar-ngejar Pilo. Cukup menarik melihat kelanjutan cerita Motoyasu ke depannya. Untuk pembahasan episode 4 udah ku bikin, jadi jangan lupa nonton ya. Di perjalanan pulang dari pinggiran kota kerajaan Meloromak, Naofumi, Raphtalia, dan Pilo dijegal oleh dua orang misterius. Dua orang itu berhasil merepotkan mereka bertiga. Untung saja Shine tiba tepat waktu dan membantu mereka bertiga untuk mengalahkan dua orang misterius itu. Dua orang itu tidak mengeluarkan darah saat dihabisi Shine dan Raphtalia. Malahan mereka pecah layaknya poligon menjadi cahaya biru, yang itu berarti mereka belum mati. Naofumi yang tidak mudah percaya malah berpikir kalau Shine satu komplotan dengan mereka. Mereka pun pulang ke desa dan Shine menjelaskan semuanya. Jadi dua orang itu adalah teman salah satu pahlawan dari dunia Shine yang menurut penjelasannya sudah hancur. Di sini kita pun mendapatkan informasi baru kalau dunia di cerita ini bukan cuma dunia yang dilindungi Naofumi dan dunia tempat Kijuna dan lain-lainnya yang sempat muncul di season 2, dan ternyata masih ada dunia tempat Shine berada. Cukup menarik perkembangan world buildingnya. Di sini Shine juga mengambil sejenis jarum dari tubuh Naofumi yang membuatnya bisa memperhatikan Naofumi dari jauh. Naofumi pun baru sadar kalau ia sudah dimata-matai oleh Shine sejak pertarungannya di episode 2 kemarin. Shine pun menjelaskan kenapa ia berada di desa Naofumi, karena ia punya alasan untuk tetap di sana dan membantu Naofumi agar ia tidak melihat seorang pahlawan terbunuh lagi seperti di dunianya yang sudah hancur. Setelah mendengar itu, Naofumi pun mengizinkan Shine tinggal walaupun ia masih belum 100% percaya kepada Shine. Kil dan anak-anak budak lain berlatih tanpa sepengetahuan Naofumi dan membuat mereka ada yang sudah punya level 40 dan itu sudah cukup untuk syarat level up. Naofumi pun membawa mereka ke ibu kota. Naofumi memberi peringatan kepada mereka kalau level up hanya akan memfokuskan untuk meningkatkan salah satu kemampuan yang dimiliki mereka saja. Alasan itu, mereka harus benar-benar memilih yang memang benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Setelah level up, Kil yang semangat ingin mengasah kemampuannya dan Naofumi pun punya ide untuk mengajak mereka untuk berburu. Naofumi dan yang lain kembali ke desa. Naofumi melihat Paul dan Atla yang sedang berlatih bela diri yang disebut Hengen Musho. Gerakan Paul semakin matang dan cepat, bahkan tubuh Atla juga sudah sepenuhnya sehat. Bahkan dalam bela diri ini, bisa dikatakan kalau Atla lebih menonjol daripada kakaknya Paul, walaupun dengan keadaan yang tidak bisa melihat. Naofumi pun punya ide untuk membawa mereka berdua untuk ikut berburu. Namun, Naofumi bingung apa yang harus mereka buru. Eclair pun memberi saran untuk berburu pencuri yang berkeliaran di sekitar desa mereka. Ia juga menjelaskan kalau maraknya pencurian disebabkan oleh si kura-kura lemah
yang merusak beberapa penjara dan mereka yang berhasil hidup kembali membuat onar. Sungguh gak ada kapok-kapoknya ya. Udah di penjara kayak dapat rezeki nomplok bebas dari penjara berkat ganasnya si kura-kura lemah ini. Balik ke cerita, jadi Naofumi membawa Pilo, Raphtalia, Rapcan, Risha, Eclair, Paul, Atla, dan Kil dalam berburu pencuri ini. Naofumi membagi kelompok yang terdiri dari Raphtalia dengan Kil, Eclair dengan Paul dan Atla, dan Pilo bersama Risha. Sedangkan Naofumi dengan Rapcan, dan menurutnya ini adalah langkah terbaik dan dirinya memang cocok untuk dijadikan umpan karena ia yakin kalau sebatas pencuri tidak akan bisa sampai melukainya. Sebelum lagu ending diputar, tiba-tiba Rapcan menyadari sesuatu dan memberitahu Naofumi kalau ada sesuatu yang terjadi di balik pepohonan, dan ternyata di sana ada Ren yang sedang menyamar menggunakan topeng dan ia sedang bertarung dengan Motoyasu. Naofumi terkejut dan ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ya segini aja pembahasan episode ini. Gua akan segera kembali untuk membahas episode 6 dan segera mengejar sampai episode terbaru sudah rilis. Kalau gak salah, saat skrip ini ditulis sudah sampai episode 9. Jadi tunggu aja. Tentunya terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sini. Dan sepertinya masih banyak yang nonton tapi belum subscribe. Tapi jika kalian menemukan video ini di aplikasi Bass Station, jangan lupa follow ya. Jangan lupa juga kalian komentar kalau ada kritik dan saran. Dan jangan lupa untuk like dan share. Dan aku Taufik undur diri dan kita akan segera ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa.